Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Igede Eri Sastrawan. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Jemberana. Saya bertugas di SMA Negeri 2 Negara. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan terkait koneksi antar materi modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Saya mulai dengan pertanyaan pemantik yang pertama. Bacalah kutipan ini dan tafsirkan apa maksudnya. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Teaching kids to count is fine, but teaching them what count is best. Bob Talbert. Dari kutipan di atas, apa kaitannya dengan proses pembelajaran yang sedang Anda pelajari saat ini? Menurut saya, kutipan tersebut menyoroti dua aspek penting dalam pendidikan anak, yaitu keterampilan dasar menghitung dan nilai-nilai dan prioritas apa yang berharga atau utama. Keterampilan dasar seperti menghitung adalah fondasi penting untuk berbagai aspek kehidupan. Ini memungkinkan anak untuk memahami konsep kuantitas, memecahkan masalah sederhana, dan berinteraksi dengan dunia di sekitarnya. Namun kemampuan menghitung semata tidak cukup untuk membentuk individu yang utuh. Maka dari itu, selain keterampilan dasar, sangat penting untuk mengajar anak tentang nilai-nilai kehidupan, moral, etika, dan apa yang benar-benar berharga. Nilai-nilai inilah yang akan membentuk karakter anak, membimbing mereka dalam pengambilan keputusan, dan membantu mereka menjalani kehidupan yang lebih bermakna. Pertanyaan pemantik yang kedua, bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita? Menurut pandangan saya, nilai-nilai kebajikan dengan penuh rasa tanggung jawab dan berpihak pada murid merupakan dasar pengambilan keputusan yang tepat. Nilai ini menjadi pedoman dalam setiap pilihan yang kita buat, maka secara tidak langsung kita akan memberikan dampak positif pada lingkungan di sekitar kita. Sebagai contoh, lingkungan sosial seperti membangun hubungan yang lebih baik, meningkatkan kerjasama, dan menghormati perbedaan. Dalam lingkungan kerja, seperti meningkatkan kinerja dan menciptakan lingkungan kerja yang positif dan inklusif. Pertanyaan pemantik berikutnya adalah, bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan Anda? Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, peran guru sangatlah penting dalam membentuk pengalaman belajar murid. Pengambilan keputusan yang guru buat akan sangat berdampak pada proses pembelajaran mereka, seperti menciptakan lingkungan belajar yang positif dan inklusif, memilih pendekatan dan model pembelajaran yang relevan, memfasilitasi pengembangan murid, membangun kemitraan dengan orang tua atau wali murid, serta menjadi role model atau contoh bagi murid. Pertanyaan pemantik yang terakhir adalah, menurut Anda, apakah maksud dari kutipan ini jika dihubungkan dengan proses pembelajaran yang telah Anda alami di modul ini? Jelaskan pendapat Anda. Education is the art of making man ethical. Pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. George Wilhelm Friedrich Hegel. Kutipan ini menyoroti bahwa pendidikan bukan hanya sekedar transfer pengetahuan atau keterampilan, tetapi juga merupakan sebuah proses pembentukan karakter dan moral individu. Pendidikan diibaratkan sebagai seni karena melibatkan kreativitas, empati, dan pemahaman yang mendalam tentang manusia. Tujuannya adalah untuk membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas, tanggung jawab, dan kemampuan untuk berperilaku baik dalam interaksi sosial. Kita mulai tentang rangkuman kesimpulan pembelajaran terkait koneksi antar materi. Pertanyaan yang pertama, bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Filosofi Ki Hajar Dewantara, khususnya konsep Pratap Triloka, memiliki relevansi yang sangat mendalam dalam konteks pengambilan keputusan seorang pemimpin pembelajaran. Pratap Triloka yang terdiri dari tiga semuanya, yaitu Ingarso Suntolodo, Madiyo Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani, memberikan pandangan atau panduan yang komprehensif sebagai seorang pemimpin dalam menjalani perannya. Jika dikaitkan dengan Pratap Triloka, maka keputusan yang diambil harus menjadi teladan atau contoh, membangun semangat atau ide untuk berkarya
dan memberikan dukungan atau dorongan pada perkembangan murid. Pertanyaan yang kedua, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Nilai-nilai yang kita yakini secara mendalam, baik itu moral, etika, agama, ataupun nilai-nilai pribadi lainnya, memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keputusan yang kita ambil. Nilai-nilai ini seperti kompas yang memandu kita dalam memilih tindakan yang sesuai dengan keyakinan dan prinsip hidup kita. Nilai ini dapat menjadi landasan berpikir sebagai filter informasi dan motivasi dalam pengambilan keputusan atau tindakan. Sebagai contoh saja, jika dari kecil kita diajarkan untuk bagaimana cara menyenangkan orang banyak, maka mengambil keputusan kita cenderung menggunakan prinsip berpikir berbasis hasil akhir. Kalau dari kecil sudah diajarkan menaati peraturan yang ada, maka cara berpikir kita akan berbasis peraturan. Sedangkan, jika dari kecil kita diajarkan untuk berempati, maka keputusan yang kita ambil akan cenderung pada pengambilan keputusan dengan rasa peduli. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching yang diberikan pendampingan atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil? Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentu bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Menurut pandangan saya, sesi coaching dapat menjadi sarana yang efektif untuk menguji sejauh mana pengambilan keputusan yang telah diambil tepat atau tidak. Proses coaching dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebagai pemimpin pembelajaran, kita harus mampu menggali potensi dalam diri agar dapat mengambil keputusan yang tepat. Dalam dilema etika, coaching sangat membantu kita agar mampu menggali informasi dari setiap masalah yang ada, memilih paradigma dan prinsip berpikir yang sesuai, serta melakukan 9 langkah pengujian agar keputusan yang diambil tepat. Tujuan dari semua itu adalah agar setiap keputusan yang dihasilkan mampu berdampak positif bagi pihak terkait. Pertanyaan berikutnya yang keempat, bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika? Menurut pandangan saya, kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap proses pengambilan keputusan, terutama ketika dikaitkan pada dilema etika. Guru yang memiliki kesadaran diri dalam hal ini adalah emosional dan sosial yang tinggi akan lebih mampu mengenali emosi, nilai, dan bias pribadi yang mungkin mempengaruhi penilaian mereka. Dengan mengembangkan kemampuan ini, guru dapat menjadi role model atau contoh yang baik bagi murid dan menciptakan lingkungan belajar yang positif dan inklusif. Kemudian, pertanyaan yang kelima, bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Pembahasan studi kasus yang berfokus pada masalah moral atau etika merupakan sarana yang sangat efektif untuk menggali nilai-nilai yang dianut seorang guru. Melalui analisis mendalam terhadap suatu kasus, guru dapat melihat bagaimana nilai-nilai tersebut mempengaruhi cara berpikir, mengambil keputusan, dan bertindak dalam situasi yang kompleks. Dalam hal ini, studi kasus membantu guru untuk lebih peka terhadap berbagai dilema etika yang mungkin saja muncul dalam kehidupan atau lingkungan sekolah, melatih kemampuan berpikir kritis dan analitis, memperkuat nilai-nilai yang sudah dianut, dan membantu mengidentifikasi nilai-nilai baru yang perlu dikembangkan, serta melalui refleksi atas keputusan yang diambil dalam studi kasus. Pendidik dapat membentuk karakter yang lebih kuat, dan yang tentunya yang tak kalah penting adalah berintegritas. Pertanyaan yang keenam, bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat memang sangat penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan ini tentunya dilakukan atas dasar nilai-nilai kebajikan, tanggung jawab, dan berpihak kepada murid. Pengambilan keputusan untuk menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman dapat dilakukan dengan cara melibatkan semua pihak terkait, menggunakan informasi yang akurat, komunikasi yang baik, mempertimbangkan semua perspektif, baik paradigma dan prinsip pengambilan keputusan, serta 9 langkah pengujian keputusan.
Secara tidak langsung, pengambilan keputusan yang tepat akan berdampak pada peningkatan motivasi, memperkuat hubungan, meningkatkan kinerja, dapat menyelesaikan masalah yang mengarah pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman bagi warga sekolah khususnya. Kemudian, pertanyaan yang ketujuh, apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Menurut pandangan saya, pengambilan keputusan merupakan sebuah hal yang harus mempertimbangkan paradigma dan prinsip berpikir pengambilan keputusan. Tantangan yang saya hadapi, terutama dalam pengambilan keputusan dilema etika, yaitu bagaimana cara mencari fakta valid, informasi akurat, tidak hanya dari satu sumber, namun dari berbagai sumber. Selain itu, kemampuan berkomunikasi menjadi tantangan tersendiri agar keputusan terbaik dapat dicapai. Hal ini juga terkait dengan perubahan paradigma di lingkungan sekolah. Pengambilan keputusan yang biasanya atau sebelumnya dilakukan secara spontan, berubah dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang dengan beracuan pada paradigma, prinsip, dan langkah-langkah pengambilan keputusan yang tepat. Kemudian, pertanyaan ke-8. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Menurut saya, pengambilan keputusan yang tepat dalam konteks pembelajaran yang memerdekakan murid sangatlah penting. Setiap keputusan yang kita ambil, baik besar maupun kecil, akan berdampak langsung pada proses pembelajaran murid, karena setiap murid unik dengan potensi dan kebutuhan yang berbeda-beda. Keputusan yang kita ambil harus mempertimbangkan ruang bagi murid untuk mengeksplorasi minat dan bakatnya, serta pembelajaran harus relevan dengan kehidupan murid dan dunia nyata. Untuk memenuhi kebutuhan belajar yang beragam, guru dapat mengambil keputusan yang tepat dalam merancang pembelajaran yang berdiferensiasi dengan memperhatikan kebutuhan belajar murid, baik kesiapan, minat, dan potensi belajar murid, dengan memperhatikan kondisi sosial dan emosional murid. Oleh karena itu, guru memiliki peran penting dalam pelaksanaan pendidikan, sehingga tujuan pendidikan sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berikutnya, pertanyaan ke-9. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Pengambilan keputusan yang tepat dan bijaksana oleh seorang pemimpin pembelajaran dapat membentuk karakter, meningkatkan motivasi belajar, mengembangkan keterampilan abad 21, dan menciptakan lingkungan belajar yang positif yang mengarah pada kehidupan masa depan murid. Keputusan yang mendukung pengembangan potensi masing-masing akan membuka peluang yang lebih luas bagi mereka di masa depan. Misalnya, dengan memberikan bimbingan dan dukungan untuk mengikuti kompetisi atau program pengembangan diri, guru dapat membantu atau mendorong murid-murid meraih prestasi yang lebih baik atau tinggi. Selanjutnya, pertanyaan ke-10. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Menurut saya, dalam modul ini saya mempelajari bahwa setiap keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin hendaknya berdasarkan nilai-nilai kebajikan, penuh rasa tanggung jawab, dan berpihak kepada murid. Untuk memastikan keputusan yang telah diambil tepat dan bijaksana, seorang pemimpin harus memperhatikan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah atau tahap pengujian keputusan. Kaitan modul 1.1 dengan modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan yang tepat, akan mengantarkan pada cita-cita pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kaitan modul 1.2 dengan modul 3.1, yaitu nilai-nilai dan peran guru penggerak sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kaitan modul 1.3 dengan modul 3.1, yaitu untuk mewujudkan visi guru penggerak dibutuhkan keterampilan pengambilan keputusan berdasarkan paradigma, prinsip, dan langkah-langkah yang tepat. Kaitan modul 2.1 dengan modul 3.1, yaitu pembelajaran berdiferensiasi merupakan sebuah pengambilan keputusan untuk mengakomodasi kebutuhan belajar murid berdasarkan kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Kaitan modul 2.2 dengan modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan yang tepat bersumber dari pengelolaan sosial dan emosional yang baik. Dan yang terakhir, kaitan modul 2.3 dengan modul 3.1, yaitu coaching merupakan sebuah keterampilan dalam pengambilan keputusan yang dapat digunakan untuk mewujudkan kemandirian. Pertanyaan
Berikutnya, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Menurut pandangan saya, dilema etika merupakan sebuah pilihan antara benar dan benar, namun bertentangan satu sama lainnya. Sedangkan bujukan moral, sebuah pilihan antara benar dan salah. Pengambilan keputusan beracuan pada 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian keputusan yang dapat mengantarkan kita pada sebuah keberpihakan kepada murid. Hal-hal yang menarik yaitu bagaimana kita mampu memposisikan diri untuk adil dalam mengambil keputusan, tidak mudah terpengaruh oleh pihak manapun, menggunakan informasi yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan. Hal yang lain yaitu mengenali paradigma, prinsip berpikir, dan 9 langkah pengujian keputusan merupakan hal penting agar mampu mewujudkan keberpihakan kepada murid. Pertanyaan ke-12. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Saya pernah menerapkan pengambilan keputusan berdasarkan kasus dilema etika. Saya cenderung menggunakan prinsip berpikir berbasis peraturan untuk mewujudkan disiplin. Setelah mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa kita juga bisa melakukan pengecualian terhadap keputusan sesuai dengan paradigma, prinsip, dan langkah-langkah pengambilan keputusan. Tujuan akhirnya yaitu tumbuhnya budaya positif dan keberpihakan kepada murid. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Pengambilan keputusan yang tepat dalam konteks pembelajaran yang memerdekakan konsep pengambilan keputusan berdasarkan kebajikan sebagai seorang pemimpin mengajarkan saya untuk mampu melihat permasalahan dari berbagai sudut pandang dalam mengambil sebuah keputusan. Perubahan yang terjadi adalah bagaimana saya bisa lebih memaknai 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan yang berpihak kepada murid. Kemudian, pertanyaan yang terakhir yang ke-14 adalah, seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Menurut pandangan saya, pengambilan keputusan pada topik ini sangat penting bagi saya. Sebagai seorang individu dan pemimpin pembelajaran, saya bisa memaknai sebuah masalah dari berbagai sudut pandang dan fakta-fakta yang ada. Keputusan yang diambil memperhatikan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian keputusan merupakan hal penting yang harus dimaknai untuk mewujudkan keberpihakan kepada murid yang tentunya didasari oleh nilai-nilai kebajikan, penuh rasa tanggung jawab, dan bermuara pada keberpihakan kepada murid. Baik, demikian hal-hal yang dapat saya sampaikan terkait dengan koneksi antar materi modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Terima kasih.